أشهد أن لا Nabi Nuh alaihi salatu wassalam dianggap bapak manusia kedua karena manusia seluruhnya termasuk kita yang hadir di sini adalah semuanya keturunan putra Nuh alaihi salatu wassalam. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala selamatkan Nabi Nuh dan para pengikutnya yang ada dalam kapal tersebut, kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat yang luar biasa kepada anak turunannya, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan keturunan generasi baik kepada Syam, Ham ataupun Yafis, dan ketika itu mereka berada di atas tauhid. Tetapi kemudian setelah keturunan Nuh alaihi salatu wassalam semakin banyak dan waktu pun semakin berjalan, maka mereka kembali menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang satu kaum dari keturunan Iram yang sampai kepada Nuh alaihi salatu wassalam, di mana kaum ini Allah tidak pernah ciptakan sebelumnya. Bagaimana kekuatannya, kehebatannya, belum pernah Allah ciptakan kecuali kaum ini saja. Dan itu tadi dikutip oleh imam kita dalam salat subuh. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dhatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah melakukan ataupun berbuat sesuatu kepada kaum Ad, di mana Ad adalah keturunan Iram, dan kaum ini lam yukhlaq mithluha fil bilad, belum pernah Allah ciptakan seperti kaum ini kepada manusia baik sebelum atau sesudahnya. Luar biasa. Allah berikan kekuatan kepada mereka. Di antara kekuatan mereka yang ditunjukkan dalam Al-Quran adalah mereka mampu membuat rumah-rumah di atas gunung. Gunung batu itu digali oleh mereka, diukir, dilobangi, jadi rumah. Sebenarnya tidak ada faedahnya, tetapi mereka ingin menunjukkan kekuatan mereka yang belum ada sebelumnya. Dari setelah mereka sombong dan mereka menyembah berhala. Lah kaum Ad ini diutus kepada mereka seorang rasul, namanya Hud. Dan Hud itu nabi pertama dari nabi-nabi Arab. Karena seluruh nabi selain Arab itu banyak, tapi nabi-nabi Arab cuma 4 saja. Dimulai daripada Hud, kemudian setelah Hud nanti kita kisahkan kisah Nabi Saleh, kemudian setelah Saleh kita kisahkan Syuaib, dan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini disebut nabi-nabi Arab. Selainnya bukan Arab. Kebanyakan mereka nabi itu dari Bani Israel, keturunan Ibrahim dari jalur Ishak. Tetapi nabi-nabi Arab ini hanya 4 ini saja, karena mereka diutus di Arab. Dan kaum Ad itu letaknya di antara Oman dan Hadral Maut. Itu disebut Ad. Di situ ada kaum Ad dulu, kaum Iram. Itulah disebut Arab pertama. Tapi Arab ini telah musnah. Yang ada kaum Samud, kaumnya Nabi Saleh. Baru kemudian dari Samud ini banyaklah kemudian kabilah-kabilah Arab sampai kepada masa Ismail. Ada satu kabilah namanya Jurhum. Ismail menikah dengan kabilah Jurhum dari keturunan Samud.
Kemudian dari Jurhum ini beranak pinak, berkabilah-kabilah sampai ke bawah, sampai akhirnya lahirlah Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Maka pada subuh ini kita akan kisahkan sedikit tentang kisah Nabi Hud. Bagaimana kisahnya? Hud kalau dilihat daripada nasab kepada Nuh, dia adalah cucu Nuh yang keempat. Jadi Nuh punya anak, anaknya punya anak, anaknya punya anak, lah Hud ini yang keempat dari keturunan Nuh alaihi salatu wassalam. Artinya dia generasi keempat dari Nuh. Dan subhanallah, sebenarnya ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan Nuh dan pengikutnya yang sedikit itu kemudian beranak pinak setelahnya, generasi kedua, ketiga, mereka masih mentauhidkan Allah. Karena mereka masih mendapatkan cerita bapak-bapak mereka bagaimana Allah mengirim azab kepada kaum Nuh. Tapi syaitan ini sekali lagi cerdas, ikhwan. Dia menggoda Bani Adam itu khutuat, selangkah demi selangkah. Akhirnya kemudian ketika generasi berlalu, sampai 3 generasi, mulailah syaitan kembali menguasai kaumnya Nuh setelahnya. Kaumnya anak-anaknya Nuh alaihi salatu wassalam. Sampai kepada kaum yang disebut dengan Ad. Disinilah kemudian mereka kembali menyembah berhala. Menyembah patung. Tidak lagi menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari sini Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quranul Karim, seperti disebutkan dalam surah Asy-Syu'ara ayat yang ke-123 dan 127. Dari 123 sampai 127. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kadzabat adun al-mursalin. Telah mendustakan kaum Ad terhadap para rasul. Coba perhatikan nas Al-Quran di sini. Rasul yang diutus kepada kaum Ad itu cuma satu. Hud namanya. Tapi bahasa Al-Quran menggunakan kalimat jama'. Telah mendustakan kaum Ad para rasul. Pada rasulnya cuma satu. Kenapa jadi para rasul di sini? Kan tidak banyak rasul yang dikirim kepada kaum Ad. Hanya satu saja kaum Hud. Bahasa Al-Quran ketika mengatakan bahwa kaum Ad telah mendustakan para rasul, karena siapapun di antara manusia yang mendustakan satu utusan Allah, berarti dia telah mendustakan seluruh utusan Allah. Sama dengan bahasa, siapa yang mendustakan satu ayat dalam Al-Quran, berarti sama dengan mendustakan seluruh Al-Quran. Itulah bahasa Quran seperti itu. Kemudian Allah mengatakan, idh qala lahum akhuhum. Ketika Nabi mereka Hud berkata kepada kaumnya Ad, ala tattaqun, kenapa kalian tidak takut kepada Allah? Kenapa kalian tidak takut kepada Allah? Inni lakum rasulun amin. Saya ini hanya sekedar utusan Allah yang menyampaikan amanah Allah. Itu saja. Fattaqullaha wa ati'un, maka bertakwalah dan taati perintahku. Wa ma as'alukum alaihi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Saya tidak minta upah kepada kalian, karena saya hanya meminta upah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seluruh para nabi, ikhwan, mereka mendakwahkan dakwah tauhid, termasuk Hud alaihi salatu wassalam. Tapi lihat jawabannya, jawaban kaum Hud yang disebutkan dalam surah Hud itu sendiri, sampai diabadikan namanya, ya, seperti Nuh dijadikan nama surat, Hud juga dijadikan nama surat dalam Al-Quran, karena dia nabi pertama dari nabi-nabi Arab. Masalahnya, kalau Nuh disebutkan nama surat karena dia rasul pertama, supaya orang tahu kenapa Nuh
dijadikan nama surat, sementara banyak rasul dan nabi tidak dijadikan nama surat. Karena Nuh itu rasul pertama, sebagaimana Hud adalah nabi pertama dari nabi-nabi Arab. Ma'asyiral muslimin, mereka mengatakan dalam surah Hud, qalu ya Hud, ma ji'tana bi bayyinatin wa ma nahnu bitariki alihatina an qaulika wa ma nahnu laka bimu'minin. Lihat, mereka mengatakan, wahai Hud, apa yang kau datangkan kepada kami ini, kami tidak melihat ada bukti bahwa engkau seorang rasul, seorang nabi. Bahkan kami tidak akan pernah meninggalkan Tuhan-Tuhan kami. Gara-gara ucapan, dan kami tidak akan beriman selamanya. Nih penyimpangannya di sini. Pertama, tidak percaya dengan utusan Allah. Yang kedua, tidak mau meninggalkan Tuhan-Tuhan mereka. Dan yang ketiga, mereka tidak mau beriman kepada apapun yang dibawa seorang rasul kepada mereka. Inad, ikhwan, takabur, sombong. Bahkan lebih parah lagi, mereka mengatakan, inna qula illa taraka ba'du alihatina bisu'in. Sesungguhnya yang kami katakan, wahai Hud, kecuali engkau akan mengalami kesialan dari ucapanmu yang datang dari Tuhan-Tuhan kami. Yakin dia dengan Tuhannya tuh. Ya kan? Sangat yakin kalau engkau terus menyuruh kami meninggalkan Tuhan-Tuhan kami, hati-hati ucapanmu, kau akan kewalat, bahasanya seperti itu. Tuhan-Tuhan kami bisa membuat engkau celaka. Rupanya pemahaman tatoyur itu sudah ada sejak zaman Hud sampai hari ini. Ya kan? Pemahaman tatoyur artinya menganggap sial atau menganggap sesuatu itu mendatangkan manfaat karena sebuah benda. Mereka menganggap seperti itu. Di zaman Nabi SAW tatoyur ada. Jadi orang-orang jahiliyah itu, kalau mereka dagang, kalau nggak ke arah Yaman kemana? Ke Syam. Rihlatas sita'i was saif. Ke Yaman dan ke Syam. Jadi kalau mereka hendak menuju Syam, maka mereka akan mengambil burung merpati, kemudian diterbangkan. Kalau terbangnya ke arah yang hendak dituju untuk berniaga, berangkat dia. Kenapa? Karena dianggap bahwa burung itu membawa keberuntungan. Tapi kalau dia berangkat ke Yaman, tahu-tahu terbangnya malah ke Syam, nggak jadi itu. Kenapa? Ini tidak hoki ini. Di zaman Rasul, di zaman jahiliyah pakai burung. Tapi di zaman sekarang berkembang. Bukan pakai burung saja ya. Pakai ikan lohan. Pakai burung perkutut. Ya kan? Pakai burung beo tengah malam. Burung hantu. Macam-macam burung. Nah ini kan masalah ya kawan. Bukan hanya burung, bukan hanya ikannya. Sampai ke angka ada yang sial. Angka berapa tuh? Angka 13. Angka sial katanya. Coba bayangkan angka disial-sialkan. Angka kan nggak salah ya. Dan kalau tidak ada 13-nya kan nggak lengkap angka itu. Mana pula kan gitu. Lah ikhwah fillah muliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sini berkembang tatoyur itu memang berkembang seperti itu sampai hari ini. Ada yang tatoyur dengan suara, ada yang tatoyur dengan mimpi, ada yang tatoyur dengan yang didengar, ada yang tatoyur dengan benda, kan begitu sekarang ini. Tatoyur banyak. Sampai ada orang zaman dulu tuh ya, kalau tangan kiri kesemutan, mau dapat apa tuh katanya? Mau dapat duit ya. Kalau tangan kanan yang kesemutan dikejar debt collector katanya. Jadi sampai seperti itu ya. Subhanallah. Dulu tidak boleh anak gadis katanya kalau makan di depan pintu nanti nggak laku gitu kan. Macam-macam tatoyur. Ada orang melahirkan kemudian ari-arinya harus dikubur. Kemudian dikasih lampu.
kemudian dikasih payung, takut kehujanan. Kalau asal buang, itu katanya akan gentayangan, ganggu adeknya. Coba, adeknya pula deh. Hari-hari disebut adeknya kan. Di mana akalnya? Lah ini di zaman Nabi Hud alaihi salatu wassalam, itulah akidah mereka. Menganggap bahwa patung itu membawa sial. Hati-hati kamu ya, bahasa kita. Jangan coba-coba mencela Tuhan kami, nanti Tuhan kami akan menimpakan keburukan kepada Anda. Tetapi apa jawaban Nabi Hud? Qala inni ushhidullaha. Saya bersaksi kepada Allah. Washhadu, dan saksikan oleh kalian. Anni bari'un mimma tusyrikun. Saya berlepas diri dari apapun yang kalian sekutukan. Dan inilah makna Islam. Bagian makna Islam itu apa? Al-bara'atu minasyirki wa ahli. Orang itu harus berlepas diri dari kesyirikan dan para pelakunya. Bukan hanya kesyirikannya saja, pelakunya pun antum harus jauhi. Pamannya antum punya tetangga, dukun. Jelas lah kan? Selain dukun bayi ya jelas pakai jinnya. Jangankan dukun-dukun, tukang urut. Itu kadang-kadang begitu. Sebelum ngurut apa yang dibaca? Ya kan? Bentar Ustaz doa dulu katanya. Tapi nggak mau dibunyiin doanya. Waswes gitu. Ah sudah diurut. Sampai saya pernah punya pengalaman, ada tamu dari Singapura. Kemudian kalau nggak salah Abu Syifa nih yang undang tukang urutnya. Jadi ceritalah ini kawan-kawan tamu ini. Katanya kalau ingin hilang pegal-pegalnya, saya bisa pindahkan penyakit abang ke ayam katanya. La ilaha. Adalah yang kayak gini. Ini kan sampai tukang urut loh, sampai seperti itu. Bukan dukun, tukang urut. Ya. Nah makanya di sini ikhwafil muliakan Allah Subhanahu wa taala, intinya bahwa Nabi Hud alaihi salatu wassalam mengajarkan kepada kita makna Islam. Bagian makna Islam adalah berlepas diri dari kesyirikan dan para pelakunya. Antum harus tinggalkan. Dari sini ikhwafil muliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa dakwah tauhid itu adalah dakwah yang utama dan pertama, karena itulah misi para nabi dan rasul. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Tapi apa yang terjadi dengan kaum Ad ini? Kaum Ad itu terus menentang. Akhirnya waktu apa yang Hud alaihi salatu wassalam katakan kepada mereka, bahwa kalau mereka tidak beriman, maka tunggu adab Allah akan sampai kepada kalian. Tapi mereka tidak percaya. Dari situlah kemudian Allah Subhanahu wa taala memukodimahi, memulai adabnya dengan apa? Dengan cara paceklik 3 tahun. Sementara kaum Ad itu penghasilan mereka dari pertanian. Coba bayangkan kalau seandainya orang di pinggir laut nelayan gitu kan nggak mungkin ada cerita laut surut. Ada laut surut sampai ke tanah? Nggak ada kan? Artinya kalau yang di pinggir laut itu paling mungkin musibahnya ombak atau yang lain gitu kan. Lah kalau petani, air. Kalau petani itu. Makanya ikhwafin muliakan Allah Azza wa Jal, ketika kemudian sebuah pertanian tidak dialiri air, pasti masalah. Apalagi 3 tahun. Bayangkan saya, kita nggak hujan 3 bulan saja susah. 3 tahun nggak hujan. Ya kering kelontang lah. Akhirnya sudah mulai kelaparan, binatang pada mati, mereka sendiri sudah sebagian mereka mati gitu. Maka mereka, sementara Hud ini sudah meninggalkan kaum Ad, karena tidak mau lagi berdakwah kepada mereka. Safar Hud ini kemana? Ke Mekah. Ya, karena dia di Hadral Maut. Ad itu antara Hadral Maut dan Oman. Dan sekarang satu-satunya jalur yang paling aman di Yaman itu lewat Oman. Karena Son'a sudah dikuasai orang-orang Houthi, orang-orang Syiah. Jadi kalau orang ke Yaman lewat jalur Oman. Makanya orang-orang Hadrul Maut dekat ke Oman.
Dari situlah kaum Ad. Lah Hud sudah pergi tuh. Ketika azab Allah mau datang, Hud pergi. Membawa kaumnya yang beriman kemana? Ke Mekah. Dan tinggal di Mekah. Lah setelah 3 tahun paceklik, mereka akhirnya kelaparan. Maka 7 orang yang dianggap paling baik dari kaumnya ini berusaha untuk datang ke Mekah. Karena di Mekah itu bagi mereka ada berhala-berhala yang sangat mulia, lebih mulia dibandingkan berhala yang mereka sembah di Yaman. Jadi ada kelasnya juga berhala itu. Ada kelas 1, kelas 2 gitu kan. Perangkat mereka. Sampai di Mekah kemudian mereka meminta kepada patung-patung yang ada di sana supaya dihilangkan. Ini sudah dimatikan masih juga ya. Suara apa ini? Jadi supaya dihilangkan musibah yang ditimpakan kepada mereka. Ketika mereka meminta kepada berhala-berhala mereka, disinilah ada suara dari langit. Seolah-olah suara itu mengijabah doa mereka. Suara itu mengatakan, apa yang kalian kehendaki? Maka mereka mengatakan, kami ingin hujan. Kemudian ditawarkan, baik kami akan kirim awan yang berbagai macam warna. Ada warna putih, ada warna hitam, ada warna kuning, ada warna merah. Mau yang mana kalian? Maka mereka mengatakan, kami ingin awan yang berwarna hitam. Alasannya, kalau awan berwarna hitam itu lebih banyak kandungan hujannya. Dari sini menunjukkan apa? Allah itu memberikan istidraj dulu. Keinginannya dipenuhi dulu. Makanya orang kafir itu, kalau ada orang mengatakan enak kali orang kafir itu, hidupnya senang, gak pernah ditimpa musibah gitu kan. Kita ini sudah beriman, musibah banyak. Ya. Salahnya di mana ini? Padahal Allah mengatakan, wa kana haqqan alaina nasral mu'minin. Adalah kewajiban Allah menolong orang-orang yang beriman. Rasanya nggak ditolong-tolong saya ini. Padahal sudah beriman. Innallaha yudhafi'u 'anil ladzina amanu. Allah akan menjaga orang-orang yang beriman. Bahkan Allah mengatakan, man 'amila amalan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa yang beramal soleh dari laki-laki dan perempuan sementara dia beriman, maka kami akan cukupkan kehidupannya di dunia dan kehidupannya di akhirat. Ustadz kami ini sudah beriman, agama kami Islam, tapi nggak pernah dicukup-cukupkan tuh hidupnya. Orang kafir kok enak kali hidupnya. Antum harus paham istilah istidraj. Istidraj itu Allah sengaja membiarkan orang itu di atas kenikmatan sampai kepada waktunya Allah akan azab orang itu. Itu nama istidraj. Begitu juga dukun. Kalau jadi dukun meramal kok benar terus, itu istidraj artinya. Karena tidak semua dukun juga benar ramalannya kan. Mungkin yang benar 1, yang 99 itu dusta. Ini istidraj. Di sini ada pelajaran istidraj. Akhirnya kemudian dikirim, ya sudah kalian pergi ke Yaman. Nanti awan ini akan kukirim kepada kalian. Oh, senang mereka. Senang. Sampai di Yaman, di Ad, mereka kemudian memberitahu bahwa berhala-berhalanya akan mengabulkan permintaan mereka. Datanglah awan, jalan tuh. Semua orang keluar. Coba kan. Semua orang keluar. Mereka tidak tahu bahwa awan hitam itu dikirim oleh Allah untuk mengadab mereka. Mereka sangka awan itu untuk membawa berkah. Keluar semuanya. Tapi ada seorang wanita tua yang paham. Ini gelagatnya beda ini. Ini bukan hujan nampaknya. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala betul-betul kirimkan adabnya. Rupanya awan itu membawa angin. Angin yang sangat dahsyat sekali dan pekikan yang luar biasa. Sampai-sampai Allah mengatakan sorsor. Sorsor itu
Angin di dalamnya ada pekikan yang bisa memutuskan gendang telinga manusia. Jadi dikirim angin yang sangat dingin sekali masuk ke dalam badan, kemudian telinganya hancur. Itu permulaan tuh. Kemudian setelah itu mereka diangkat oleh angin ke langit, nggak turun-turun. Sab'a layalin wa thamaniyata ayyam. Berapa hari di langit itu? Sab'a layal, 7 hari ngapung di langit. Ya. Dan 8 hari. 7 malam, 8 hari diputar-putar sama angin di langit itu. Coba. Bayangkan tuh, diangkat. Tidak ada satu jiwa pun, anak-anak, orang tua, laki-laki ngapung semua ke atas. Kemudian setelah 7 malam 8 hari, maka Allah subhanahu wa ta'ala kemudian timpakan ke bumi seperti tunggul-tunggul kurma dalam bahasa Quran. A'jazi nakhlin khawiyah. Seperti tunggul kurma. Antum kalau pohon kelapa itu ya dijatuhkan dan jatuhnya lurus, nancap di bumi itu. Ini kepala di bawah, kaki di atas. Kemudian dilesatkan dari langit dan nancap tuh kepalanya di situ. Jadi paku. Lihat ngeri ini adabnya kaum Ad ini. Dan tidak disisakan satu jiwa pun. Makanya Nabi SAW ketika mengisyaratkan orang-orang Khawarij, apa kata Rasul? La in adraktuhum la aqtulannahum qatla adin. Kalau kudapati mereka orang-orang Khawarij, maka kumusnahkan sebagaimana Allah musnahkan kaum Ad. Tidak ada satu jiwa yang disisakan Allah. Hud, ya kan? Maka Hud kemudian selamat dari adab, kemudian diselamatkan kaumnya, dan begitulah Allah Subhanahu wa taala mengakhiri akibat orang-orang yang kufur dan akibat orang-orang yang beriman. Kita akan mengkisahkan kisah nabi kedua dari 4 nabi yang merupakan nabi Arab, yakni kisah Nabiullah Saleh alaihi salatu wassalam. Kita tahu bahwa Nabi Saleh diutus kepada kaum Samud. Dan kaum Samud itu masih keturunan kaum Ad. Tapi tentu kaum Ad yang saleh, yang baik-baik. Sebab seluruh kaum Ad dihancurkan Allah. Tidak ada satupun yang hidup. Kecuali orang-orang yang bersama Hud, yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah kemudian setelah Hud meninggal dunia, maka kaum Samud mereka tinggal di perbatasan antara Tabuk dan Hijaz. Kalau disebut Hijaz berarti Mekah dan Madinah. Kalau dari Madinah itu sekitar 350 kilometer ke arah perkampungan Samud. Makanya Nabi SAW ketika bergerak membawa pasukan dalam perang Tabuk, maka Nabi SAW melewati perkampungan Nabiullah Saleh, Samud, yang disebut dalam Al-Quran kampungnya disebut Hijr. Makanya ada surah dalam Al-Quran disebut suratu Al-Hijr. Allah mengatakan kadzabat ashabul hijril mursalin, di mana orang-orang Hijr ini yakni kaum Samud, mereka telah mendustakan utusan-utusan Allah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, disebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 79 atau 73 sampai 79, Allah mengatakan wa ila Samud akhahum salihan, dan kepada bangsa Samud Allah utus saudara mereka, menunjukkan bahwa Nabiullah Saleh bukan orang lain tapi bagian daripada kaum Samud. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika mensifatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam
laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah diutus kepada kalian seorang rasul, Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari jenis kalian, dari kalangan kalian, yang namanya orang dari kalangan mereka, tentu mereka paham sifat-sifatnya, paham kehidupannya dari kecil, remaja, dewasa, namanya hidup di situ. Jadi Saleh itu dikenal sejak kecil di kalangan bangsa Tsamud, karena Saleh itu saudara mereka. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Ketika Nabiullah Saleh alaihi salatu wassalam diangkat menjadi nabi dan rasul, maka Saleh sebagaimana nabi-nabi yang lainnya mendakwahkan dakwah tauhid. Sembahlah Allah. Tolong yang di belakang ributnya sampai ke depan suaranya. Jadi sebagaimana para nabi dan rasul mendakwahkan dakwah tauhid, maka Nabiullah Saleh juga demikian. U'budullaha ma lakum min ilahin ghairu. Sembahlah Allah, tauhidkan Allah, karena tidak ada sesembahan selain daripada Allah yang berhak disembah. Seluruh para nabi mendakwahkan dakwah tauhid. Begitu juga Nabiullah Saleh alaihi salatu wassalam. Lah Nabi Saleh ini ikhwan adalah orang yang diharapkan oleh kaumnya sebelum dia diangkat menjadi nabi dan rasul untuk menjadi pemimpin mereka. Karena kebaikan akhlaknya, kecerdasannya, keadilannya dalam keputusannya, mereka mengharap Nabi Saleh itu menjadi pemimpin mereka. Tapi ketika Nabiullah Saleh diangkat menjadi nabi, kemudian mendakwahkan dakwah tauhid, maka dari sinilah orang-orang Tsamud ini mulai mengingkari Nabiullah Saleh, karena agama mereka menyembah berhala. Tiba-tiba Nabi Saleh mengingkari sesembahan-sembahan mereka dan mengajak hanya menyembah Allah saja. Mulailah mereka kemudian marah, sehingga kemudian Allah mengatakan, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum. Sungguh telah datang kepada kalian mukjizat, keterangan dari Rabb kalian. Sebagaimana di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikhwan, Nabi itu selalu dituntut mendatangkan keanehan. Ketika orang-orang Quraisy tidak percaya dengan dakwah Rasul, mereka mengatakan, kalau engkau memang seorang nabi dan rasul, tampakkan mujizatmu. Maka kemudian Nabi SAW berdoa kepada Allah dan menunjuk bulan. Tiba-tiba bulan terbelah menjadi dua. Kurang apa lagi? Bulan terbelah menjadi dua. Lebih hebat dibandingkan Musa alaihi salatu wassalam yang hanya membelah lautan. Tapi apa jawaban orang-orang musyrik yang tadinya mereka mengatakan, kalau engkau tampakkan keajaibanmu kami beriman? Tiba-tiba setelah ditampakkan mereka mengatakan, zahara sihru Muhammad. Lihat, sihirnya Muhammad telah tampak, katanya. Kurang ajar enggak? Mereka mengatakan, kalau engkau menampakkan keanehan kami beriman. Sudah dikasih keanehan malah mengatakan zahara sihru Muhammad, telah tampak sihirnya Muhammad. Lah begitu juga orang-orang Tsamud. Mereka mengatakan kepada Nabiullah Saleh alaihi salatu wassalam, kalau engkau seorang nabi, tunjukkan mujizatmu. Maka Nabi Saleh mengatakan, taib, apa yang kalian kehendaki? Ditawarkan. Kata kaumnya, keluarkan dari batu ini unta. Kemudian bukan unta saja, bukan satu unta, tapi unta dengan anaknya. Jadi keluar induknya dan anaknya sekalian dari batu. Maka Nabi Saleh mengatakan, taib, kalau seandainya aku kabulkan permintaan kalian, aku keluarkan unta dari bebatuan ini, apakah kalian akan beriman kepada aku? Serentak mengatakan, ya, kami akan beriman.
Maka Nabi Saleh salat 2 rakaat, kemudian memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba keluar dari batu itu unta yang sangat besar. Kemudian diikuti anaknya dari belakang. Luar biasa. Tapi apa yang terjadi dengan kaum Saleh? Mereka sudah berjanji itu. Kalau Nabi Allah Saleh berhasil mengeluarkan unta dan juga anaknya, mereka akan beriman. Justru jumhur, sebagian besar di antara mereka mengingkari. Dan hanya sedikit yang beriman dari kalangan orang-orang lemah. Begitulah tabiat orang kafir. A'angzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kau berikan peringatan kepada mereka ataupun tidak, tetap mereka tidak beriman. Seperti kisah di zaman Rasul, seorang pegulat Arab hebat namanya Rukanah. Rukanah ini selalu ikut adu tanding, dan itu budayanya orang-orang Quraisy. Bergulat itu sudah budaya mereka. Dan pegulat hebat yang dibanggakan orang Quraisy itu namanya Rukanah. Nabi masyhur tentang nama Rukanah itu. Suatu ketika Rasul sedang naik unta, ketemu dengan Rukanah di tengah jalan. Tidak ada orang, Rasul dan Rukanah saja. Kata Nabi SAW, ya Rukanah, aku tahu engkau pegulat hebat. Bagaimana kalau ku tantang dirimu? Kata Rukanah, baik. Kalau seandainya aku bisa mengalahkan wahai Muhammad, apa imbalannya? Kata Nabi SAW, ambil unta yang kutunggangi ini. Tapi kalau seandainya aku kalahkan dirimu wahai Rukanah, masuklah ke dalam agama. Rukanah sudah melirik unta Rasul. Unta Rasul itu unta mahal, unta merah. Mungkin kalau sekarang ini kendaraan mungkin bawa Fortuner gitu kan. Ayo kelahi dengan saya. Kalau saya kalah, ambilnya Fortuner. Akhirnya kelahi Nabi SAW dengan Rukanah ini, bergulat. Rukanah tidak paham bahwa seorang Nabi itu memiliki kekuatan 40 orang laki-laki kekar. Dalam riwayat 10 laki-laki kekar. Ibaratkan Rukanah ini melawan 10 laki-laki kekar atau 40 laki-laki kekar gitu kan. Sekali hantam, sekali tunjang, terlemparlah dia. Kata Nabi SAW, ya Rukanah, ingat perjanjianmu ya. Kalau ku kalahkan dirimu, kau akan masuk Islam. Tapi Rukanah mengatakan, ya Muhammad, siapa saksinya? Kalau aku bersyahadat kepadamu, aku bisa saja mengingkari, aku tidak pernah masuk Islam, karena tidak ada saksi. Ya. Maka Nabi SAW, bagaimana kalau ku saksikan pohon itu? Aku jadikan pohon itu jadi saksinya. Maka Rasul mengisyaratkan kepada salah satu pohon, kayak film kartun, pohonnya jalan, akarnya naik, kemudian akarnya jalan. Menghadap Nabi SAW, kemudian mengucapkan salam. Rukanah kaget lah, tengok pohon tercabut dari akarnya, kemudian akarnya berjalan, menghadap Rasul, salam lagi. Lari Rukanah. Kata Rukanah, zahara sihru Muhammad. Dia Muhammad tukang sihir. Macam mana dia bisa menjadikan pohon itu berjalan dan bisa mengucapkan salam? Tuh lihat, orang kafir. Maka ketika unta Saleh ini keluar, dan ini unta bukan unta biasa, makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, hadhihi naqatullahi lakum. Ini unta Allah. Seperti Baitullah, disandarkan kepada Allah, menunjukkan ini bukan unta biasa. Ini unta Allah karena memiliki keistimewaan sebagaimana Baitullah, karena disandarkan kepada zat yang maha mulia Allah Subhanahu wa ta'ala. Unta ini besar. Nanti saya akan kisahkan, air susunya saja cukup untuk memberi minum satu kabilah Tsamud setiap 2 hari sekali. Masya Allah. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman lagi dalam surah Al-A'raf, masih dalam surah Al-A'raf, hadhihi naqatullahi lakum ayatan, sebagai tanda untuk kalian. Walaupun orang-orang ini mendustakan, ikhwan, tetap saja manfaat unta ini mengalir kepada mereka.
Akhirnya Nabi Saleh mengatakan kepada kaum Tsamud, sesungguhnya unta ini akan mendatangkan keberkahan kepada kalian. Jangan pernah disentuh. Fadharuha, biarkan dia. Ta'kulu fi ardillah, makan di bumi Allah sesukanya. Wala tamassuha bisu, dan jangan kalian menyentuhnya dengan keburukan. Fayakhudakum adzabun alim, sebab kalau engkau sentuh dengan keburukan, maka akan datang azab yang pedih kepada kalian. Kemudian Saleh mengatakan, biarkan mereka atau unta ini makan, terserah dia. Kalau masuk ke kebun kalian, biarkan saja, jangan dihalau. Dan sebagai timbal baliknya, ketika satu hari unta ini minum, kalian jangan minum. Jangan mengambil air dari sumur yang unta ini minum di situ, tapi kalian boleh mengambil air susunya. Tapi ketika satu hari unta ini tidak minum di sumur itu, kalian boleh mengambil air dari situ. Akhirnya apa yang jadi kesepakatan? Sepakat nih orang-orang Tsamud ini, walaupun mereka kufur kepada Nabi Saleh, sepakat. Subhanallah, unta ini besar. Kalau tidak besar, bagaimana air susunya bisa memberi minum kepada ribuan kaum Tsamud? Ini kan mujizat satu unta, tapi susunya itu kayak pabrik saja. Nggak habis-habis, kayak keran aja gitu kan. Nggak habis-habis susunya itu. Bisa ngasih minum ribuan manusia. Ini tanda-tanda luar biasa ini. Harusnya kalau orang berakal, ini memang seorang nabi membawa mujizat, tapi mereka tidak berakal. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari sini Allah ingatkan bagaimana kenikmatan yang Allah berikan kepada kaum Tsamud. Wadhkuru ij'alakum khulafa'i min ba'di 'adin. Dan ingatlah kalian ketika kalian menjadi penerus setelah kaum 'Ad. Wa bawwa'akum fil ardi, dan kalian diberikan tempat di bumi. Tattakhiduna min suhuliha qusuran wa tanhitunal jibala buyutan fadhkuru ala Allah. Kalian Allah berikan nikmat, kekayaan yang luas, penghasilan yang luar biasa, dan kalian diberikan kekuatan sampai bisa mampu membuat istana dan rumah-rumah di bukit-bukit, dipahat. Bayangkan, jadi gunung batu itu jadi istana, jadi rumah. Gimana caranya itu? Zaman sekarang ya enak saja ya, banyak peralatan. Tapi zaman itu kan manual. Tapi Allah berikan kekuatan, Masya Allah, sebagai bukti istana dan rumah-rumah kaum saleh sampai hari ini masih tetap tegak. Di satu perkampungan namanya Hijaz, sampai hari ini ada bekas-bekasnya. Istananya kaum Tsamud itu, rumah-rumahnya kaum Tsamud yang ada di gua-gua cantik, ya, memberikan nilai seni yang luar biasa, yang tidak sanggup dibuat orang sekarang itu. Dan ini sebagai bukti Allah sisakan peninggalan mereka, kaum Tsamud ini. Kemudian Allah mengatakan, fadhkuru ala Allah, ingatlah dengan kebesaran-kebesaran Allah, wala ta'tsaw fil ardi mufsidin, dan janganlah kalian merusak di permukaan bumi. Tetapi ikhwan, ada satu kisah, lama-lama mereka jenuh. Sehingga ada seseorang, ada dua orang. Yang pertama, orang ini menaksir seorang wanita yang sangat cantik. Tapi wanita cantik ini sudah dipengaruhi oleh syaitan. Kata wanita ini, kau boleh menikahi aku, tapi syaratnya kepala unta saleh. Kemudian yang satunya juga ada. Dia mau menikahi seorang gadis, tapi orang tua gadis ini, neneknya ini, orang tuanya mengatakan perkataan yang sama. Kalau kau ingin menikahi putriku, kau harus membawa kepala unta saleh. Akhirnya dua orang ini sepakat. Kalau enggak, mereka enggak menikahi wanita cantik itu kan. Lihat, belum menikah saja perempuan itu bisa mempengaruhi, apalagi sudah menikah. Lebih besar pengaruhnya kepada suami. Kalau suami mempengaruhi istri, susah.
Tapi kalau istri mempengaruhi suami gampang. Ngomong saja tetangga begini bi, marah antum, kejar tetangga antum. Ya kan? Karena begitulah, makanya Adam alaihi salatu wassalam dia memakan buah larangan karena pengaruh siapa? Pengaruh Hawa. Makanya hati-hati kalau antum yang belum menikah itu cari istri yang pengaruhnya positif. Jangan cari istri yang pengaruhnya negatif. Bahaya. Makanya banyak sekali di zaman sekarang suami-suami yang takut istri. Antum sendiri yang ngomong lah ya. Nah dari sini ikhwafidin muliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya yang dua orang ini sepakat untuk membunuh unta Saleh. Tapi mereka tidak langsung melakukannya. Subhanallah. Mereka datangi rumah-rumah kaum Tsamud, minta pendapatnya. Di luar dugaan ikhwan, semua sepakat. Rupanya orang-orang yang kafir itu sudah jenuh rupanya. Memang mereka ingin, sudah sebel bahasa kita kepada Nabi Saleh dan ingin membunuhnya. Tetapi belum ada penggeraknya. Jadi ketika ada dua orang ini menjadikan penggerak, sepakat semuanya. Makanya bahasa Al-Quran, fa'aqaruha fadzamzama alaihim rabbum bidzambihim ila akhiril ayat. Mereka menyembelih unta Saleh. Padahal yang menyembelih dua orang kan. Tapi Allah mengatakan mereka. Maknanya karena satu kampung sepakat meridhoi dua orang ini untuk membunuhnya. Makanya bahasa Quran menggunakan mereka. Padahal cuma dua orang. Ya. Akhirnya setelah disepakati para pembesarnya yang tidak suka dengan Nabi Saleh, bahkan seluruh kaum Tsamud kecuali orang yang beriman ikut setuju. Gak apa-apa, bunuh saja. Maka mereka pun kemudian siap-siap untuk membunuh unta itu. Maka dua orang ditemani dengan orang-orang yang lain, jumlahnya 9 orang. Mereka sepakat untuk membunuh unta Saleh. Akhirnya dibunuh betulan. Ketika unta itu sedang bermain-main di kebun, didatangi itu. Kemudian langsung diikat sana sini, kemudian fa'aqaruha. Aqar itu artinya maka unta itu ditusuk lehernya sini. Nyembelih unta beda dengan nyembelih kambing dan sapi ya. Kalau nyembelih kambing harus dirobohkan. Nyembelih sapi juga dirobohkan. Kalau unta nggak dirobohkan. Unta itu suruh duduk. Suruh duduk tenang, baru ambil belati, congkelek. Nah, gitu aja. Udah keluar sini, dah tunggu. Unta ini nggak mungkin lari. Dia diam sampai mati. Lain dengan kambingnya. Kambing juga tergantung pemiliknya. Kata para ulama, dosa itu mempengaruhi binatang. Salah satu kalau antum berkorban, kemudian kurban antum ngamuk suka disembelih, jangan-jangan yang berkurban ini banyak dosanya. Ada sebagian ulama berpandangan seperti itu. Baik, intinya bahwa disembelihlah unta ini, tetapi anaknya lari. Anaknya ini nggak sempat ditangkap dan dibunuh, lari kemudian masuk ke dalam batu, tiba-tiba menghilang begitu. Dari sini ada terjadi khilaf ketika para ulama menjelaskan tentang binatang yang keluar dari perut bumi di akhir zaman, yang akan mengecap dan menstempel manusia dan bisa bicara dengan manusia. Ada yang mengatakan binatang yang keluar dari perut bumi itu adalah untanya Nabi Saleh. Maksudnya anak unta yang masuk ke dalam batu itu nanti akan keluar lagi di akhir zaman dan akan bicara. Itu satu pendapat. Walaupun pendapat yang kuat tentang binatang yang bicara di akhir zaman itu bukan unta Nabi Saleh, tapi binatang sendiri yang sangat besar, yang ketika muncul dari perut bumi, kepalanya nempel di awan, padahal kakinya belum keluar dari bumi, saking besarnya. Dan dalam riwayat, walaupun riwayat ini dilemahkan, tangan kanan yang membawa stempel cincinnya Nabi Sulaiman, dan tangan kirinya membawa tongkatnya Nabi Musa. Jadi kalau dia orang yang beriman, stempel Nabi Sulaiman ini diketokkan di dahinya, maka akan keluar cahaya. Tapi kalau dia orang kafir, dipukulnya dengan tongkatnya
Nabi Musa, maka akan hitam wajahnya. Sehingga ketika itu orang sudah tidak kenal lagi nama. Orang memanggil dengan sebutan mukmin dan kafir dan tidak ada yang tersinggung. Hei mukmin, mau kemana? Ya, mau ke sini Fir, gitu kan. Ya, jadi itu saja, nggak ada lagi nama itu. Cuman mukmin kafir mukmin, tapi nggak ada yang tersinggung. Nama-nama itu akan diangkat. Cuman mukmin kafir itu aja ngomongnya. Dan itu di akhir zaman ya. Kalau orang sekarang dibilang kafir marah itu biasanya. Orang kafir dikafirkan marah biasanya kan gitu. Apalagi bukan kafir. Ya. Jadi intinya maka anaknya unta Nabi Saleh ini masuk ke dalam perut bumi ini. Lah setelah mereka berhasil membunuh unta Saleh, mulailah mereka mengarah untuk membunuh Nabiullah Saleh alaihi salatu wassalam. Karena untanya sudah mati. Maka mereka kemudian membuat makar. Wa makaru makran. Wa makarna makran. Walakinnahum la yash'urun. Mereka membuat makar. Tapi Allah punya makar. Dan mereka tidak sadar. Sepakat mereka mengirim 9 orang ini untuk membunuh Nabiullah Saleh. Karena mereka tidak punya keberanian, pengecut. Maka mereka ingin membunuh keluarga Saleh dan Nabi Saleh di malam hari. Mereka tidak punya keberanian. Tidak berani di siang hari, di malam hari. Maka yang 9 orang ini yang sudah berhasil membunuh unta Nabi Saleh, mereka pun mengintai Nabi Saleh di tempat di mana Nabi Saleh dan keluarganya jalan di situ. Akhirnya mereka sembunyi di bawah bukit. Ketika Nabiullah Saleh alaihi salatu wasallam dan keluarganya berjalan di situ, tidak mungkin mereka akan menyakiti seorang nabi. Intang surullah yang surukum. Mereka adalah para penolong agama Allah. Tentu Allah akan tolong Nabiullah Saleh. Maka tiba-tiba Allah gempakan gunung, tidak sadar batu-batu dari atas gunung itu gelinding semuanya. Akhirnya menimpa 9 orang ini mati sekaligus. Nabiullah Saleh alaihi salatu wassalam ketika itu sudah memperingatkan tentang siapapun yang membunuh unta ini, maka siap-siap dengan azab yang sangat pedih. Dan rupanya mereka memang sepakat untuk melakukan pembunuhan ini walaupun mereka tidak langsung membunuh, tapi orang lain yang membunuhnya. Maka Nabi Saleh memberikan 3 hari kepada mereka akan datang azab Allah. Di hari pertama wajah mereka menguning. Di hari kedua wajah mereka memerah. Di hari ketiga wajah mereka menghitam. Hitam semuanya, gosong. Mulailah mereka ketakutan. Ini azab apa yang akan menimpa kita ini? Dari situlah maka dimulai hari Kamis wajah mereka menguning, hari Jumat wajah mereka memerah, hari Sabtu wajah mereka menghitam, maka hari keempat hari Ahad ketika sebelum terbit matahari Allah subhanahu wa ta'ala merintahkan Jibril untuk berteriak. Maka berteriaklah Jibril sehingga pekikannya malaikat Jibril cukup membunuh seluruh kaum Samud. Tiba-tiba di pagi hari semua sudah menjadi bangkai di rumah-rumah mereka. Itu hukuman Allah subhanahu wa ta'ala kepada kaum Samud. Maka kemudian Nabi Saleh membawa para pengikutnya untuk pergi dari situ. Makanya Nabi SAW melarang, tidak boleh kita melewati tempat-tempat yang diazab Allah. Jangan. Karena heran nih, antum tahu Laut Mati. Laut Mati itu kan tempat diazabnya kaum Lut, kaum Sodom. Tapi hari ini dijadikan tempat wisata. Mandi lumpur di situ. Rasul mengatakan jangan lewat. Tempat-tempat yang mengundang azab itu jangan antum main-main di situ. Antum main-main ke tempat wisata yang di situ banyak kesyirikan gitu kan, tidak perlu. Ya. Karena dikhawatirkan ketika antum datang ke situ azab Allah menimpa antum, itu yang kita khawatirkan. Fattaqu fitnatal la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Takutlah akan fitnah kalau menimpa kalian bukan orang zalim saja yang akan mati, tapi orang baik pun terkena imbasnya, kata Allah.
Maka dari kisah Nabi Allah Saleh alaihi salatu wasallam ada pelajaran besar di mana kita harus mengikuti syariat Islam ini sami'na wa ata'na. Sebagaimana Nabi Saleh alaihi salatu wasallam mengajarkan kepada kaumnya, akibat tidak mendengar nabinya, akhirnya Allah kirim azab kepada mereka. Ini kan azab tidak mungkin ikhwan ditimpakan kecuali karena maksiat mereka. Di zaman Rasul pernah perang Uhud. 40 pemanah diletakkan di mana? Di Bukit Ainain. Kata Nabi SAW, jangan kau bergerak dari sini sampai menang peperangan ini. Tapi rupanya ketika itu Khalid bin Walid masih kafir dan menjadi jenderalnya orang-orang kafir Quraisy. Dia itu jago siasat perang Khalid ini, baik di masa jahiliyah atau di masa Islam. Ketika pura-pura kalah pasukan orang-orang kafir, kemudian harta ghanimah banyak dibawa, maka 40 pemanah ini ke bawah, ya, ikut mengejar musuh bersama orang-orang yang di bawah. Luar biasa Khalid ikhwan. Antum kalau pernah umrah, Bukit Uhud itu lebar, tinggi, besar. Dari Madinah nampak Bukit Uhud itu. Macam mana Khalid bisa memutar balik, ya, mengelilingi gunung yang sangat besar dan panjang, kemudian bisa menempati tempat para pemanah kaum muslimin. Ini yang menjadi keajaiban luar biasa. Macam mana Khalid bisa gitu loh maksudnya. Kalau bukan karena kecerdasan Khalid dalam berperang. Makanya ketika zaman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, resmi Khalid diangkat jadi Kapolri. Dialah yang memimpin seluruh pasukan dan tidak pernah kalah dalam peperangan. Sehingga tambatan hati kaum muslimin akhirnya sangat tertarik dengan Khalid, seolah-olah kalau Khalid jadi pemimpin perang pasti menang. Dari sinilah Umar bin Khattab tidak mau. Tauhidnya kaum muslimin rusak. Maka ketika Umar jadi khalifah, dipecat Khalid, digantikan Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Bukan tidak ada alasan. Umar tahu kecerdasan Abu Bakar, memilih orang-orang yang tepat di posisinya. Tapi Umar ingin menyelamatkan akidah manusia. Kalau tetap Khalid menjadi panglima perang, maka akan mempengaruhi tawakal kaum muslimin. Mereka boleh jadi tawakal kepada Khalid dan tidak bertawakal kepada Allah. Ini kalau Khalid jadi pemimpin pasti menang. Nah ini kan bahaya. Makanya Umar mencopot jabatan Khalid dan menggantikan dengan Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Tapi pencopotannya tidak diketahui Khalid. Suratnya disembunyikan oleh siapa? Oleh Abu Ubaidah. Supaya tidak mengacaukan perang. Coba. Umar memberikan surat pemecatan kepada Abu Ubaidah. Tapi sama Abu Ubaidah disembunyikan tuh suratnya. Sehingga seolah-olah dalam peperangan itu masih dipimpin Khalid. Dan Allah menangkan dalam perang Qadisiyah. Sehingga Baitul Maqdis takluk di tangan kaum muslimin. Ya kan? Dari sini ikhwah fillah muliakan pelajaran besar. Kalau orang menyimpang dari agama Allah, mulai menjauh daripada syariat Allah, meninggalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, di zaman Rasul saja terjadi kekalahan. Apalagi di zaman sekarang yang Rasul sudah 14 abad yang silam meninggalkan kita umatnya.